Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak Bapak yang saya banggakan, semoga menjadi generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Oke, kita sudah masuk kepada materi sebelumnya, ini tentang otonomi daerah. Sekarang kita masuk kepada asas-asasnya. Oke, kemarin yang terakhir ada tujuan otonomi daerah, yang terakhir kita masuk kepada asas-asas otonomi daerah. Otonomi daerah ini ada 3. Nah, yang pertama namanya desentralisasi. Desentralisasi itu apa? Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya pemerintahan, konsep desentralisasi ini merupakan upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistiknya ini secara terpusat. Nah, kekuasaan yang ada di pegang pusat ini sering terjadi pada masa Soeharto dulu. Ini para pemimpinan itu terpusat di Jakarta. Kemudian desentralisasi itu adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya. Dimana di sini kita sudah pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya sebelumnya bahwa di mana daerah itu diberikan wewenang untuk mengatur dan urusan rumah tangganya sendiri. Ya, ini tentunya adalah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Oke, pada dasarnya tujuan desentralisasi adalah yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tentunya ya. Karena sudah dijalankan juga di daerah. Dan ada lain juga sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. Nah, jadi sudah bagaimana berpolitik di daerah-daerah sudah bisa aktif dalam kegiatan seperti ini. Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan dan integrasi nasional. Ini itu untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Nah, jadi bagaimana mewujudkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah ya, kita mulai dari daerah juga ada, dari kabupaten, dari pemerintahan kota, dan ada juga di provinsi. Seperti itu. Kemudian adalah guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Ya, tentunya membentuk karirnya adalah menjadi anggota DPR, DPRD di daerah. Dan bagaimana karir dari pemerintahan tapi yang ada di daerah ini, bagaimana masyarakat sudah bisa ikut berpartisipasi dan meniti karir di pemerintahan. Selanjutnya sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pelaksanaan pemerintahan. Kemudian sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah, tentunya ini ya. Dan juga guna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oke, baik, ini untuk asas desentralisasi saja. Kemudian asas dekonsentrasi itu apa? Asas dekonsentrasi itu yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur dan wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ya, ini dari wewenang yang dari pemerintah pusat ke gubernur, dari gubernur langsung ke bupati, dari bupati ke camat, seperti itu. Oleh karena itu, di daerah dapat suatu wilayah merupakan suatu wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Dari beberapa ya, langsung seperti BPK juga ada ini yang terpusat. Kemudian wilayah kerja pejabat yang pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Disebut sebagai wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil pemerintahan dari pemerintahan pusat. Wilayah administrasi ini terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan daerah, protes daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Dengan adanya asas dekonsentrasi ini. Kemudian secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat tentunya ya. Ini mewakili yang tadi. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat
kan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Kemudian dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah ataupun rakyat ya. Kemudian yang terakhir apa? Terakhir ini adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini berbeda lagi. Tugas pembantuannya ini penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan atau desa, kemudian dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ini tugas pembantunya ini dari pemerintahan yang lebih tinggi ya, misalnya ke paling bawah. Seperti tugas pembantuan dari contohnya tadi seperti penjelasannya seperti adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah, pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten ataupun kota dan atau desa, dan pemerintahan kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya, ini langsung membantu daerah ya di desa-desa, misalkan seperti dana desa itu ada tugas pembantuan dari pemerintahan pusat ke provinsi, ke daerah, ada ke kabupaten, kemudian ada sampai ke desa. Itu bagaimana penyelenggaraannya itu bisa berjalan dengan efektif. Kemudian apa tujuan diberikannya tugas pembantuan? Ada dua. Yang pertama adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan dan tugas penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan di desa sesuai dengan potensi karakteristiknya. Oke, kemudian kita lanjut. Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2000 hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang terakhir ya. Ini tentang pemerintahan daerah, maka banyak aspek positif yang diharapkan dalam memperlakukan undang-undang tersebut. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Tentunya adalah untuk mengembangkan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah. Ini biasanya sering terjadi karena ada pendapatan daerah yang luar biasa banyak ya. Jadi bagaimana mengeksploitasi masyarakat melalui pengumpulan pendapatan daerah. Kemudian penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol, karena banyaknya dana yang langsung diberikan pusat ini. Kadang uang-uangnya itu yang diberikan oleh pusat itu tidak bisa dibulatkan dan susah untuk dikontrol karena luasnya suatu daerah itu yang makin banyak. Kemudian penggunaan dana anggaran yang tidak kontrol tadi. Kemudian adalah rusaknya sumber daya alam. Sumber daya alam semakin besar suatu daerah, tentunya akan terus mengembangkan daerah-daerahnya sumber daya alam yang ada. Makanya ini yang bisa misalnya jadi salah satu penyelewengan yang dilaksanakan dalam suatu daerah. Kemudian belum tentu juga, tak bisa juga dalam ini kan salah berbagai penyelewengan, tapi nggak semua itu bisa dilakukan oleh daerah-daerah. Kemudian bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Dulu kalau misalkan praktiknya korupsinya ada di pusat, terpusat pada zaman Soeharto, sekarang bagaimana korupsi itu sudah bisa kita temui di daerah-daerah ya. Tentunya para pejabat-pejabat daerah yang banyak terkena kasus yang ditangkap oleh KPK karena dana-dana yang digunakan itu banyak untuk kepentingan keluarga mereka. Jadi sekarang korupsi ini merajalela sudah bisa dilakukan oleh daerah-daerah karena anggaran yang diberi transfer oleh pusat kepada daerah-daerah. Kemudian pemerintah kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunan bagi pendapatan mereka, seperti adalah perusahaan BUMN, ada perusahaan-perusahaan lain yang dimana berkembang di suatu daerah. Maka daerah itu menjadi suatu pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil itu untuk pendapatan asli mereka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah pusat meliputi. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ini, yang atas ini tolong diperhatikan bahwa ada sesuatu urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diurusi oleh pemerintahan daerah, karena itu semua dipegang oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah politik luar negeri. Jadi daerah tidak boleh melakukan politik luar negeri tanpa seizin dari pemerintahan pusat. Kemudian pertahanan dan keamanan. Ini membuat polisi sendiri atau
tentara-tentara sendiri di daerah. Seperti bisa menyebabkan konflik dan membuat negara baru seperti itu. Itu yang kita takutkan. Kemudian ekonomi dan moneter, kebijakan keuangan ya, masalah finansial, tidak boleh membuat mata uang sendiri, tidak boleh bisa membuat uang-uang sendiri di daerah. Kalau misalkan ini terjadi, ini bisa salah satunya adalah bisa daerah itu berkembang dan ingin meninggalkan suatu negara kesatuan karena sudah mempunyai kepemilikan uang sendiri. Ini salah satu yang tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ya, ini justisi, peradilan. Peradilan ini adalah bagaimana peradilan yang ada di daerah itu, peradilan itu harus yang sudah ditentukan oleh negara. Tidak boleh ada lagi peradilan-peradilan yang ada di daerah-daerah itu membuat peradilan sendiri. Oke, kemudian fiskal nasional tadi tentang keuangan. Tadi tentang ekonomi juga ya, tadi ekonomi. Kemudian fiskal nasional adalah tentang keuangan dan yang terakhir adalah agama. Jadi di daerah itu tidak, selain agama yang telah ditentukan oleh negara itu, tidak boleh lagi ada tambahan negara dari ini ya. Oke, yang terakhir aja, ada apa aja urusan yang pemerintahan daerah meliputi pertama perencanaan pengendalian pembangunan, perencanaan pemerataan pengawasan tata ruang dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, kemudian penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten ataupun kota. Oke, baik, sampai di sini kita tutup pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.